menakjubkan. Bakalan dari sisi di tahun 2023, perekonomian Indonesia akan makin sulit, akan mengalami kebangkrutan. Kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Ayo, selamatkan uang kita. Emang Rasmani itu apa ya? Hey Mei, pasti kamu penasaran ya? Atau kalian juga? Yuk kita belajar bersama. Oke, Bolang. Teman-teman pernah dengar gak sih peristiwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998, di mana Indonesia mengalami keterpurukan perekonomian. Nah, saat itu salah satu penyebabnya adalah Rasmani. Menurut Sarah, 2021 Rasmani merupakan kekacauan dalam perbankan, di mana tingkat likuiditas bank mengalami penurunan secara ekstrim akibat dari penarikan uang secara terus-menerus yang dilakukan oleh beberapa atau bahkan seluruh nasabah bank. Begitu ya, Bolang. Apa sih yang menyebabkan itu? Penyebabnya dikarenakan si nasabah hilang kepercayaan terhadap bank. Hal ini tentunya karena berbagai faktor, baik itu kesalahan manajemen bank, adanya korupsi di bank, kondisi krisis ekonomi yang terjadi dalam negara tersebut, dan juga adanya berita hoax di media sosial. Tahukah kamu, fenomena pandemi COVID-19 yang terjadi berdampak pada kondisi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak isu mengenai resesi ekonomi 2023. Ada oknum-oknum yang menyebarkan isu bahwa perbankan mengalami masalah likuiditas sehingga tidak dapat membayarkan dana bagi nasabah. Pada kenyataannya, bank masih mampu menopang perekonomian Indonesia. Isu ini disebarkan agar kepercayaan setiap masyarakat terhadap bank hilang, dan masyarakat menjadi takut untuk menyimpan uangnya di bank. Waduh, banyak juga ya penyebabnya. Tapi kalau terjadi di suatu negara, dampaknya apa ya? Pastinya akan berdampak besar. Seperti yang kita tahu bahwa bank tidak dapat berdiri sendiri tanpa nasabah. Nah, jika nasabah mengambil uang simpanannya secara serentak atau secara besar-besaran, maka bank tidak akan memiliki dana untuk disalurkan kepada masyarakat. Atau dengan kata lain, perekonomian akan mengalami kemandekan. Ngeri gak sih? Lalu, apa dong yang bisa kita lakukan? Dari fenomena yang terjadi, kita bisa mencegahnya dengan tidak menyebarkan berita hoax berkaitan dengan isu Rasmani, sehingga tidak menyebabkan kepanikan dalam masyarakat. Kemudian, kita juga perlu melakukan literasi keuangan untuk memperlengkapi kita dalam melakukan perencanaan keuangan yang baik dan memahami layanan yang diberikan oleh perbankan beserta resikonya. Selain itu, pihak perbankan harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan manajemen yang baik, koordinasi dengan pihak LPS dalam menjamin simpanan masyarakat dan stabilitas perbankan, koordinasi dengan pihak OJK, LPP, dan BI dalam mendukung pelaksanaan operasional perbankan. Dengan demikian, masyarakat lebih mempercayai bank dalam menjaga keamanan simpanan nasabah. Kita perlu memahami bahwa dunia yang kita hidupi saat ini telah tercemar oleh dosa, sehingga pasti terdapat informasi-informasi yang tidak benar atau sering disebut sebagai hoax. Jadi teman-teman, mari menjadi masyarakat yang bijak mengelola informasi, rajin berliterasi, dan optimis dalam menghadapi setiap perubahan kondisi perekonomian yang terjadi.